Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang ERD, Entity Relationship Diagram. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang cara membuat entitas ya di dalam diagram ERD. Notasinya seperti apa, simbol-simbolnya, kemudian cara membuat beberapa bentuk atribut ya, ada atribut pengenal, ada atribut bernilai banyak, atribut komposit, dan sebagainya. Nah, sekarang pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat relasi antar entitas. Ya, ini yang menjadi fondasi atau menjadi dasar di dalam ERD di sini. Nah, untuk lebih memudahkan pembahasan, di sini saya akan mencoba memberikan studi kasus tentang sistem informasi akademik. Ya, kita buat yang sederhana saja. Misalkan di sini sistem informasi akademik yang akan kita buat itu melibatkan 4 entitas. Ya, ada mahasiswa yang terdiri dari atribut NIM, nama dan alamat. NIM-nya sebagai atribut pengenalnya, yang dia sifatnya unik. Ya, setiap mahasiswa dia memiliki NIM yang berbeda-beda. Kemudian ada entitas dosen, terdiri dari NIP dan nama, ini sebagai atribut pengenalnya ya. Kemudian KRS, ini ada ID KRS, ini yang biasanya muncul di barcode di setiap KRS yang Anda cetak, itu kalian cetak, itu pasti ada. Dan ini dia sifatnya unik, ya setiap KRS yang dicetak dia beda-beda. Kemudian ada tahun ajarannya, ya tahun ajarannya, kemudian ada jenis semester. Di sini jenis semesternya misalkan semester ganjil atau semester genap, seperti itu. Kemudian ada mata kuliah. Ada kode mata kuliah sebagai atribut pengenalnya yang dia unik, yang beda setiap mata kuliah ya. Kemudian ada SKS dan ada nama mata kuliah. Seperti itu. Maka di sini ketika kita akan membuat ERD-nya, maka di sini kita buat diagram untuk masing-masing entitas terlebih dahulu. Ada mahasiswa, ada KRS, ada mata kuliah, ada dosen. Seperti itu. Jangan sampai lupa ya bahwa atribut pengenalnya harus dikasih tanda garis bawah. Seperti ini. Ya. Garis bawah ini merupakan atribut pengenal dari masing-masing entitasnya. Kemudian berikutnya, kita akan membuat relasi antar entitas tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk membuat relasinya itu kita harus mengetahui terlebih dahulu kaitan antar entitas itu. Jadi kita menggali, kita mencari informasi apa hubungan antar entitas tersebut, ya. Makanya di sini setiap informasi akademik pasti memiliki ketentuan yang berbeda-beda, tergantung dari kebutuhan yang akan dibuat. Misalkan ketentuannya saya tulis seperti ini, misalkan yang contoh saja, misalkan ya, bahwa seorang mahasiswa itu dapat mengisi lebih dari satu KRS, ya, seperti yang Anda sudah lakukan pada setiap semester kan ya, bahwa seorang mahasiswa dia bisa membuat KRS lebih dari satu, ya, beberapa kali setiap semester. Maka di sini dari kalimat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada hubungan antara mahasiswa dengan KRS. Seperti itu, jadi ada hubungan. Maka di sini kita bisa membuat relasi antara mahasiswa dengan KRS. Ya. Kita buat relasinya. Relasi di sini simbolnya adalah seperti belah ketupat. Ya. Belah ketupat. Kemudian ya, seperti ini. Oke. Ini kita hilangkan dulu ya kardinalitasnya. Ya, seperti ini. Kemudian sebuah KRS itu hanya dapat diisi oleh seorang mahasiswa saja. Jadi sebuah KRS ya, sebuah KRS ketika nyetak KRS itu ya dengan kode tertentu itu kan hanya dimiliki oleh seorang mahasiswa saja. Ya. Dari dua statement ini menggambarkan ada hubungan antara mahasiswa dengan KRS, maka ini cukup diwakili oleh relasi ini saja. Ya. Dan ini relasinya kita bisa beri nama mengisi gitu ya. Jadi mahasiswa mengisi KRS. Seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya, seorang dosen dapat membimbing PA lebih dari satu mahasiswa.
Ya, sama seperti di tempat kita ya, bahwa seorang dosen dapat membimbing lebih dari satu mahasiswa. Maka di sini ada hubungan antara dosen dengan mahasiswa, gitu ya. Ada dosen dengan mahasiswa, maka ada hubungan. Kita buat relasinya. Oke. Kemudian kita buat lagi. Ya, seperti ini. Ini tandanya kita hilangkan dulu. Oke. Berikutnya, seorang mahasiswa hanya dapat dibimbing PA oleh seorang dosen saja. Ini tadi sudah terwakili dari relasi ini ya. Oke, ini kita bisa beri nama membimbing. Oke. Berikutnya, sebuah KRS dapat terdiri dari lebih dari satu mata kuliah, ya. Seperti yang di KRS di UNS, yaitu di dalam sebuah KRS itu mahasiswa dapat mengisi lebih dari satu mata kuliah di dalamnya, ya. Maka di sini ada hubungan antara KRS dengan mata kuliah. Oke. Di sini ada hubungan antara KRS dengan mata kuliah, ya. Kita buat relasinya. Oke. Ya. Saya hilangkan dulu simbol kardinalitasnya. Baik. Terus berikutnya, seorang dosen dapat mengampu lebih dari satu mata kuliah, ya. Dan sebuah mata kuliah dapat diampu oleh seorang dosen saja. Berarti di sini ada hubungan antara dosen dengan mata kuliah. Ya, hubungannya adalah mengampu, ya. Jadi ada dosen dengan mata kuliah, di sini ada hubungan. Kita buat relasinya. Oke. Seperti ini. Ini kita hilangkan dulu simbolnya. Ya. Baik, ini adalah beberapa simbol apa namanya relasi ya kita buat. Ya, ini belum kita beri nama ya. Ini tadi mengampu. Dan ini tadi terdiri dari. Baik, ini sudah kita buat relasinya ya. Sekarang lebih baik lagi selain kita buat notasi seperti ini, kita bisa tambahkan kardinalitasnya ya. Kardinalitas itu nanti menunjukkan jenis relasinya ya, jenis relasinya. Apa namanya? Kita lihat dari apa namanya? Dari ketentuan pertama di sini ya. Kita lihat bahwa di dalam relasi yang tadi kita buat antara mahasiswa dengan KRS, ya, kita lihat ketentuan yang pertama, seorang mahasiswa itu dapat mengisi lebih dari satu KRS, ya, yang dilakukan setiap semester. Maka di sini kita bisa menambahkan seperti ini untuk menunjukkan ketentuan seperti ini, ya, bahwa seorang mahasiswa dapat mengisi lebih dari satu KRS. Kita bisa tambahkan di dalam relasinya adalah seperti ini. Jadi seorang mahasiswa dapat mengisi lebih dari satu ya, beberapa KRS. Maka di sini kita bisa tambahkan simbol seperti ini. Ya, ya di sini ya. Ini menunjukkan beberapa, menunjukkan lebih dari satu. Nah, seperti ini. Berarti ini simbol ini maksudnya adalah bahwa seorang mahasiswa itu bisa mengisi beberapa KRS yang dilakukan setiap semester itu. Itu. Kemudian berikutnya yang kedua, sebuah KRS hanya dapat diisi oleh seorang mahasiswa saja, gitu ya. Jadi satu KRS, ketika nyetak satu KRS itu, yang di dalamnya ada foto, ada apa kode barcode dan sebagainya, itu kan hanya untuk satu mahasiswa saja,
ya. Maka di sini satu KRS, ya, satu ID KRS itu hanya bisa diisi oleh satu orang mahasiswa saja, gitu. Maka di sini kita bisa simbol seperti ini. Nah, ini ya. Ini berarti dia maknanya adalah satu. Nah, seperti ini. Oke. Saya ulangi ya. Jadi, ketentuan yang pertama, seorang mahasiswa dapat mengisi lebih dari satu KRS, maka nanti simbolnya adalah yang ini. Ya. Oke. Kemudian, sebuah KRS itu hanya dapat diisi oleh seorang mahasiswa saja. Ya. Maka di sini sebuah KRS dapat diisi oleh satu orang mahasiswa saja. Seperti itu. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang dosen dapat membimbing PA lebih dari satu mahasiswa. Ya, seorang dosen dengan sebuah NIP ini dia bisa membimbing lebih dari satu mahasiswa. Maka di sini simbolnya adalah kita kasih simbol yang ini, ya. Jadi seorang dosen yang memiliki NIP ini dia bisa membimbing lebih dari satu mahasiswa, gitu ya. Terus seorang mahasiswa hanya dapat dibimbing oleh seorang dosen saja, ya. Maka di sini simbolnya adalah seorang mahasiswa hanya dapat dibimbing oleh seorang dosen saja. Maka di sini simbolnya adalah seperti ini. Ya, satu dosen saja. Seperti itu. Kemudian next berikutnya. Sebuah KRS dapat terdiri dari lebih dari satu mata kuliah, dapat terdiri beberapa mata kuliah gitu ya. Satu barcode, satu kode KRS, ketika nyetak satu KRS itu di dalamnya ada beberapa mata kuliah kan. Maka di sini sebuah KRS itu bisa terdiri dari beberapa, ya, bisa terdiri dari beberapa mata kuliah seperti itu. Kemudian setiap sebuah mata kuliah itu dapat diambil lebih dari satu KRS, ya. Jadi misalkan mata kuliah pemrograman terstruktur itu dapat diambil oleh beberapa mahasiswa kan, berarti dapat diambil oleh beberapa KRS kan. Maka di sini sebuah mata kuliah itu dapat bisa dipilih ya, bisa diambil dari beberapa mata kuliah. Berarti di sini juga beberapa seperti ini. Ini beberapa, ini juga beberapa. Kemudian seorang dosen dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah. Ya, seorang dosen dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah, maka di sini seorang dosen dia bisa mengambil beberapa mata kuliah. Seperti ini. Kemudian sebuah mata kuliah diambil oleh seorang dosen saja misalkan ya. Maka di sini sebuah mata kuliah dapat diambil oleh seorang dosen saja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kita sudah dapatkan relasinya antar entitas seperti ini dan juga ini namanya kardinalitas, ya, kardinalitas. Ada simbol seperti ini, ada simbol seperti ini ya. Ini namanya kardinalitas. Ini simbol seperti ini namanya one. Ya, one. Kalau yang ini namanya many. Maka nanti di sini ada beberapa jenis relasi ya. Ada jenis beberapa relasi. Jenis relasi. Ada yang pertama adalah one to many. Ada one to ada many to one. Ada one to one. Ada many to many. Ya, seperti ini ada 4 ya. Nah, ini contoh relasi yang one to one ya. One to many. Kalau ini berarti many to one dibalik gitu ya. Many to one. Ini adalah one to many atau many to one. Ini adalah many to many. Ya, many to many. Ya, seperti itu. Baik, gampang kan untuk membuat ERD-nya. Ini hanya salah satu contoh saja. Nah, terus kemudian
setelah kita dapatkan relasi seperti ini, nanti terus diapakan gitu ya, nanti kita akan lanjutkan bagaimana kita membuat, relasi antar tabelnya. Jadi setelah kita dapat ERD seperti ini, langkah berikutnya adalah kita membuat relasi antar tabelnya, ya. Nanti di sini, simbol-simbol seperti ini nanti dia akan dimanfaatkan atau akan sangat berguna ketika kita membuat relasi tabelnya, ya. Jadi bagaimana kita menerjemahkan ini, ERD ini ke dalam bentuk relasi tabel, ini adalah yang akan kita bahas setelahnya, ya, setelah ini. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima, ya, bisa dipahami dengan baik. Silakan kalau misalkan nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan, bisa lewat WA atau maupun, lewat, email atau komentar yang ada di Google Classroom. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.